Hanya dengan mengupload satu video saja sudah bisa mendapatkan puluhan ribu subscriber dan sudah berhasil monetize. Ini adalah satu-satunya cara tercepat yang bisa teman-teman lakukan agar channelnya bisa monetisasi. Saya akan bongkar semua triknya setelah yang satu ini. Nah, kira-kira gimana sih triknya hanya dengan mengupload satu video tapi bisa mendapatkan puluhan ribu subscriber dan bisa monetisasi? Setelah saya teliti dan saya amati, ternyata triknya sangat sederhana dan itu bisa teman-teman tiru dan praktekkan ketika teman-teman ingin membuat sebuah channel baru. Rahasia yang pertama yaitu mentarget kata kunci yang banyak pencarinya dan sedang trending. Di tahun 2023 ini, kata pencarian untuk kata kunci AI atau AI itu sangat banyak sekali. Karena di tahun 2023 ini topik tentang AI itu lagi naik-naik. Tidak hanya di luar negeri ya teman-teman, tapi di Indonesia topik tentang AI ini juga sedang banyak sekali pencarinya. Karena ini termasuk topik baru yang tidak banyak orang tahu. Oleh karena itu banyak sekali orang yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang AI. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu a faceless YouTube channel atau channel YouTube tanpa wajah. Ini juga sedang banyak sekali pencarinya untuk topik video YouTube tanpa wajah. Jadi dalam satu video dia membidik dua kata kunci. Yang pertama adalah AI dan yang kedua adalah a faceless YouTube channel atau video YouTube tanpa wajah. Jadi nggak heran kalau dia bisa mendapatkan 700.000 penayangan hanya dari satu video saja. Ada sebuah website yang bisa kita gunakan untuk meriset kata kunci. Alamatnya yaitu keywordtool.io. Nanti untuk alamat websitenya ini juga saya cantumkan di deskripsi. Dengan menggunakan tools ini kita bisa mengetahui apakah kata kunci yang kita target itu banyak pencarinya atau tidak. Teman-teman ingin membuat konten, pastikan untuk pencariannya ini itu di atas 1000. Ya, kata kunci yang dibidik itu harus memiliki search volume di atas 1000. Nah, situs kedua yang bisa kita gunakan untuk meriset kata kunci yaitu wordstream.com. Nanti untuk linknya ini juga saya cantumkan di deskripsi teman-teman. Inilah rahasia yang pertama. Kemudian rahasia yang kedua yaitu strong hook. Apa sih hook itu? Hook adalah kalimat pembuka di bagian awal video. Biasanya di 30 detik sampai 1 menit pertama di awal-awal video. Nah, hook ini sangat menentukan apakah penonton akan melanjutkan menonton video sampai selesai atau tidak. Itu semua ditentukan dari hook. Lalu apa itu strong hook? Strong hook adalah kalimat pembuka di awal video yang bisa memancing penonton untuk menonton video sampai akhir. Ketika penonton menonton video sampai akhir, ini akan membantu menaikkan jumlah jam tayang kita, yang mana syarat untuk monetisasi itu harus terpenuhi 4.000 jam tayang. Bagaimana sih bisa menghasilkan uang dari YouTube tanpa wajah dan menggunakan AI? Hook seperti ini itu cukup strong, sangat-sangat kuat. Ini akan membuat penonton menghabiskan videonya sampai akhir teman-teman tanpa men-skipnya. Saya berikan contoh, misalnya saya ingin membuat video tentang kerajinan tangan. Untuk membuat hooknya, saya akan menampilkan hasil kerajinan tangan saya yang sudah jadi. Kemudian saya akan sampaikan kepada penonton bahwa saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat kerajinan tangan seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat kerajinan tangan seperti ini dengan menggunakan peralatan seadanya. Dan saya pastikan teman-teman akan bisa membuat hasil karya seperti ini jika teman-teman menonton videonya sampai akhir. Nggak peduli walaupun teman-teman itu masih sangat pemula dan tidak memiliki pengalaman sama sekali dengan kerajinan tangan. Nah, itu adalah contoh bagaimana membuat hook dalam sebuah video teman-teman. Untuk membuat hook ini memang dibutuhkan sedikit kreativitas ya. Sederhananya begini, kira-kira apa ya yang bisa membuat penonton itu menonton hingga akhir video. Nah, nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk membuat strong hook atau kalimat pembuka di awal video yang bisa membuat orang penasaran untuk menyelesaikan videonya sampai selesai. Seperti yang saya katakan tadi, selain bisa menambah jam tayang dengan cepat, durasi jam tayang ini juga menentukan apakah video kita akan direkomendasikan ke lebih banyak penonton atau tidak. Jadi itulah rahasia yang kedua, yaitu membuat strong hook di video kita. Selanjutnya, rahasia yang ketiga yaitu strong thumbnail. Saya sudah sering mengatakan bahwa sebagus apapun video kita, jika thumbnail kita jelek, itu akan sia-sia. Karena thumbnail itu ibaratnya pintu utama bagi penonton sebelum memasuki dan menonton video-video kita. Sekali lagi, sebagus apapun hook di video kita, sebagus apapun konten video kita, jika thumbnail kita nggak menarik, maka tidak akan ada orang yang mengeklik. Jika tidak ada orang yang mengeklik, gimana video kita bisa mendapatkan penonton? Gitu ya. Jadi pastikan dalam membuat thumbnail itu harus sebagus mungkin. Apa saja sih kriteria thumbnail yang bagus? Saya sudah sering membahas tentang thumbnail yang bagus ya. Yang pertama, thumbnail itu harus menggambarkan isi video. Kemudian kriteria yang kedua, dalam membuat thumbnail harus bisa membuat penonton penasaran untuk mengeklik.
penonton pastinya akan penasaran. Oh, ternyata dengan trik ini dia bisa benar-benar menghasilkan uang ya sebanyak ini. Akhirnya dia terpancing untuk mengeklik video ini ketika dia melihat thumbnail ini di beranda mereka. Nah, teman-teman nanti juga bisa menyertakan hasil akhirnya atau buktinya itu di thumbnail seperti ini. Jadi harapan penonton ketika melihat thumbnail kita, itu dia bisa mendapatkan atau menghasilkan sesuatu seperti yang kita hasilkan. Gitu ya. Semakin thumbnailnya bisa bikin penasaran, maka video kita akan semakin mendapatkan banyak klik. Dan ini akan berpengaruh kepada RKT, yaitu rasio klik tayang. Perlu teman-teman ketahui, jika thumbnail kita tidak menarik, YouTube pun akan memberikan notifikasi kepada kita bahwa thumbnail kita itu jelek, thumbnail kita itu kurang menarik. Kita harus mengganti thumbnailnya yang bisa membuat orang lain mengeklik thumbnail kita tersebut. Jika RKT atau rasio klik tayang kita rendah, maka YouTube pun juga tidak akan merekomendasikan video kita ke lebih banyak penonton. Oleh karena itu, membuat thumbnail ini sangat-sangat penting dan memang harus kita pikirkan dengan matang, teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi rahasia yang ketiga yaitu thumbnail yang menarik. Itulah kenapa video ini bisa mendapatkan banyak sekali klik dan tayangan. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, apakah dengan mempraktekkan trik ini kita bisa memonetisasi channel kita walaupun hanya dengan mengupload satu video? Jawabannya tergantung teman-teman. Ketika teman-teman bisa membidik kata kunci yang banyak sekali pencarinya, kemudian bisa membuat hook yang bagus dan membuat thumbnail yang bikin orang penasaran, tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa. Ya mungkin nggak harus upload satu video ya, bisa 10 video atau mungkin 20 video, tergantung dari kualitas konten kita. Tapi percayalah teman-teman, sejauh ini adalah trik tercepat yang bisa teman-teman lakukan agar channel barunya itu bisa cepat monetisasi. Dan pengalaman saya membangun beberapa channel YouTube, saya juga menerapkan trik ini dan hasilnya semua channel-channel saya itu berhasil monetisasi dalam waktu yang relatif cepat. Silahkan teman-teman praktekkan trik ini di setiap video-video yang teman-teman upload, khususnya bagi teman-teman yang channelnya belum monetisasi. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.